Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gue, Reme Family, bersama saya Ramadan. Kali ini gue mau ngebahas tentang apa aja sih yang harus dibawa pada saat ibadah umroh. Nah, berhubung gue baru pulang umroh di bulan Februari kemarin di tahun 2023, jadi gue akan berbagi pengalaman sedikit nih, barang-barang yang wajib dibawa pada saat umroh. Nah, sebenarnya kalian itu dapat koper dari travel kalian itu yang ukuran 26 atau 24 inci. Kemudian kalian juga dapat tas selempang atau tas kecil yang untuk dibawa sehari-hari di sana pada saat perjalanan. Dan saran gua adalah kalian bawa juga koper kabin atau tas ransel untuk di atas pesawat, barang-barang yang penting untuk di atas pesawat. Jadi apa aja sih isinya ada di sini? Adalah yang di sini untuk di kabin ya. Saran gue adalah pertama seperti makanan ringan atau biskuit atau juga pop mie untuk masak atau menyeduh di dalam pesawat. Karena kan perjalanan kita 12 jam ya. Jadi kita bawa pop mie, minta seduhin ke pramugara atau pramugarinya, atau kita bisa minta air panas. Jadi ini isinya makanan ringan, pop mie, terus kemudian tisu basah, tisu kering. Untuk apa sih? Untuk kalian pada saat mau ke toilet di pesawat. Karena minim air ya, jadi kita sediakan tisu basah dan tisu kering. Dan juga tisu basah itu bisa untuk cuci tangan kalian atau mencuci muka. Dan apalagi obat-obatan yang sangat penting ada di sini. Karena perjalanan tadi yang saya bilang 12 jam, kalau ada kenapa-kenapa, pusing, mual, apa segala macam, udah sedia obat-obatan di sini. Kemudian handuk kecil untuk lap muka atau lap makanan apa segala macam. Jadi yang penting-penting ada di sini. Kemudian kalau tas ini gunanya buat apa sih? Tas ini gunanya untuk pada saat kita di sana, di dalam perjalanan sampai kota Madinah, sampai kita pulang lagi. Isinya apa aja? Isinya pertama adalah dompet. Kemudian isinya handphone, charger HP, kemudian buku pedoman untuk umrohnya, kemudian kantong kresek atau tas kecil untuk apa? Untuk sendal kalian pada saat kalian ingin mau masuki masjid ya. Jadi taruh sandal di sini. Kemudian lagi untuk nyimpen paspor dan visa pada saat berangkat. Tapi paspor dan visa itu nanti setelah sampai kalian di Makkah atau Madinah, tolong disimpan ke mutawif kalian atau agen travel kalian biar dikumpulkan jadi satu. Jadi paspor kalian aman, tidak hilang, tidak tercecer kemana-mana. Jadi ini tas-tas yang untuk dibawa ke sana. Nah ini pastinya akan disimpan di bagasi. Jadi barang-barang benda tajam seperti gunting, pisau, baju-baju yang digunakan di Makkah Madinah taruh di bagasi gitu. Nah, yang pertama adalah yang harus dibawa itu, yang pertama adalah kain ihram ya. Kain ihram ini wajib dibawa oleh jamaah laki-laki. Nah, biasanya ini dikasih oleh sama travel kalian. Nah, dikasih satu. Boleh nggak sih bawa dua? Boleh aja, sah-sah aja. Itu untuk cadangan. Karena kenapa? Takut ya pada saat kalian sudah memakai pakaian ihram, terus kalian makan atau minum tumpah di pakaian ihram kalian sehingga ada cadangannya. Bisa nggak beli di sana? Bisa beli di sana, cuma kalian tidak bisa menawarnya. Jadi lebih baik beli di Indonesia, bawa dua boleh untuk umroh di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah ikat pinggang ya. Ikat pinggang ini khusus juga dibawa. Ini ada ukurannya, ada ukuran M, L, XL. Jadi ini kegunaannya biar celana ihram kita tidak kedodoran atau tidak melorot. Kemudian apa lagi ya? Nih saya lihat catatan ya. Sebentar. Mana ya? Nah, sarung. Nah, yang ketiga adalah sarung. Kegunaannya apa? Pertama ya bisa untuk sholat kita. Yang kedua adalah pada saat kita ke toilet atau ke kamar mandi menggunakan sarung. Jadi tidak etis ya kalau pakai celana pendek yang boxer bolak-balik begitu kan, karena kan kita satu kamar itu bisa dengan jamaah lain, gabung dengan jamaah lain, jadi saling menghargai.
Kemudian yang keempat adalah baju koko atau gamis. Baju koko atau gamis ini menyesuaikan berapa hari kalian menginap di Jeddah Makkah. Jadi tidak mesti harus bawa 9 baju koko atau 12 baju koko, tidak. Maksimal 5 atau 4 itu boleh, asal warnanya berbeda-beda. Warna sama ya nggak apa-apa, cuma nanti takutnya ada jemaah lain ngira, oh warnanya sama terus, nggak pernah ganti baju nih gitu kan. Jadi baju koko ya warna netral ya, putih, hitam, biru dongker, merah marun, coklat. Jadi bisa ganti-ganti. Misalkan di hari pertama pasti kita pakai baju travel atau batik travel ya, karena itu untuk identitas di bandara. Dan sampai di sana, setelah itu kita pasti ganti baju koko. Baju koko itu ya, misalkan hari kedua baju koko warna putih, ya hari ketiganya baju koko warna hitam, hari keempatnya baju koko warna merah marun, hari kelimanya baju koko warna coklat. Kemudian balik lagi hari keenam ya, baju koko warna putih, baju koko warna merah marun, seperti itu. Dan saya tidak menyarankan kalian mencuci di sana karena keterbatasan hotel. Misalkan kita dapat hotel yang bintang 3 atau bintang 4, tidak ada untuk tempat cuci atau tidak ada jemuran apa segala macam. Jadi ibadah umroh, kalian fokus ibadah umroh, jangan meribetkan atau menyusahkan diri kalian. Cuci aja di sana, nanti bawa rinso, bawa sabun cucian, itu kan repot ya. Jadi yang meringankan saja. Jadi saran saya tidak usah cuci di sana, karena kan bingung nanti jemurnya di mana. Nanti baju saya nggak kering. Nanti baju saya bau apak, seperti itu. Terus kemudian apa yang dibawa selanjutnya adalah peci. Peci ya saya bawa 1 kemarin, karena di sana saya bisa beli dan bisa juga buat oleh-oleh. Jadi peci 1. Kemudian yang kedua adalah celana panjang bahan. Nah, celana panjang bahan ini untuk setelan baju koko, atau kalau udah ada baju gamis ya atau kurta itu udah satu setel sama celananya, itu nggak masalah. Jadi celana panjang bahan itu warna hitam atau abu-abu ataupun warna biru dongker, jadi untuk menyesuaikan baju koko kalian. Kemudian apalagi celana dalam ya minimal 10 lah ya. Jadi kalian tuh 1 hari 1 celana dalam, tidak usah cuci saran saya. Kemudian apalagi kaos dalam putih ya. Kaos dalam putih itu seperti saya ada. Nah, ini kaos dalam putih ya, yang menyerap keringat. Jadi warna netral, warna putih ataupun warna hitam, yang seperti ini saja. Karena untuk dalaman kalau kita pakai baju gamis ataupun baju koko warna putih yang agak nerawang ya, agak tembus pandang, seperti itu. Kemudian sandal. Nah, sandal itu kalian bawa 1 ataupun 2, tapi menurut saya 1 yang empuk, yang tidak licin, karena ini pasti akan dipakai setiap hari kalian menuju Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Sendal apa saja bawa 1 sesuai ukuran kalian. Kalaupun hilang di sana bisa beli di sana, cuma saran saya bawa dulu sandal jepit yang tidak licin ataupun empuk, ya, yang tidak licin dan yang empuk, yang nyaman di kaki kalian. Kemudian sepatu kenapa kita juga wajib bawa? Karena kita dalam perjalanan ke bandara kita harus rapi pakai sepatu ya. Jadi biar tidak repot, pakai sepatu yang ada strapnya atau sepatu yang model slip on ya. Jadi mudah dipakainya, mudah dilepasnya. Jadi kalau pada saat kita mau sholat, mau ke toilet ataupun mau buang air besar, lepas sepatu, jadi mudah pemakainya dan cepat. Jadi kalau yang pakai tali agak ribet ya, apalagi untuk orang tua, dan yang tidak licin gitu. Kemudian apalagi ya, kaos kaki. Nah, kaos kaki kita juga wajib bawa ya minimal 3 atau 4, karena untuk bisa untuk menghangatkan kaki atau juga untuk alas kaki ya di sana. Jadi kalau kotor tinggal ganti seperti itu. Kemudian handuk kecil. Nah, handuk kecil kenapa saya suruh saran bawa? Ini untuk menyimpan di koper kabin untuk di perjalanan ya. Jadi kita bisa untuk lap muka atau lap tangan atau lap bibir gitu kan.
Jadi ini sangat penting sekali dan bisa untuk ditaruh di tas kecil ini, handuk kecilnya untuk di selama perjalanan di sana, misalkan keringetan atau habis cuci muka seperti itu. Kemudian handuk besar, saran saya satu orang satu, karena kenapa? Setiap hotel belum tentu menyediakan handuk. Jadi yang pasangan suami istri, istrinya bawa handuk, suaminya juga bawa handuk, karena setiap hotel itu belum tentu menyediakan handuk. Kemudian jaket. Nah, kalau jaket ini opsional ya. Misalkan dari travel agen kalian bilang cuaca di sana 11 derajat atau 8 derajat. Nah, itu kalian wajib membawa jaket atau coach yang agak tipis tapi hangat kalau kita pakai. Karena kemarin di bulan Februari saya itu dapat cuaca yang 11 derajat dan 8 derajat. Jadi otomatis saya bawa coach yang sampai leher begini, lengan panjang yang sepaha itu ya jaketnya. Jadi itu untuk menghangatkan kita kalau kita lagi jalan-jalan di kota Madinah atau Makkah. Kemudian yang penting lagi adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan itu penting sekali karena di sana kita tidak mungkin repot akan mencari apotik ataupun obat-obatan ya. Jadi kita bawa obat-obatan pribadi seperti obat pusing, obat migrain, kemudian obat sakit perut, obat mencret, obat BAB, kemudian obat mah, obat gatal. Obat gatal itu kalau cuaca tidak cocok, jadi kita gatal-gatal, itu sangat penting. Kemudian perban atau Hansaplast untuk kalau tangan kita luka, terkena lecet kaki, itu bisa ada Hansaplast. Kemudian obat mata juga kalau kita kena debu di sana, karena cuaca sana panas nih, tapi 8 derajat atau 11 derajat ada angin juga, debu gitu. Jadi ada obat tetes mata. Kemudian obat batuk dan obat flu sesuai obat yang cocok sama badan kalian. Kemudian obat penunda haid untuk wanita. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan di sana dari Jakarta atau dari Indonesia tidak haid, tiba-tiba nyampe sana haid. Nah, itu sangat sayang sekali ya. Jadi ada penunda haid, bisa konsultasi ke dokter kalian masing-masing. Kemudian obat masuk angin, terutama juga obat masuk angin ya. Contohnya seperti tolak angin, itu kita bawa 1 pak atau 2 pak, itu benar-benar sangat penting banget. Karena namanya cuaca ya, kita nggak menentu, itu penting banget dibawa. Kemudian minyak angin atau minyak gosok ya, untuk balurin di badan kita biar hangat. Untuk kelokan juga bisa, untuk di belakang leher juga bisa. Nah, tuh. Kemudian obat mabuk perjalanan yang di pesawat atau di bus atau apa segala macam, itu harus bawa juga obat mabuk perjalanan. Jadi biar kita menyehatkan badan kita pada saat kita ibadah umroh, jadi jangan sakit-sakitan. Nah, kalau untuk wanita yang dibawa juga adalah gamis. Gamisnya itu sebenarnya warnanya silahkan bebas, sah-sah aja warna apa aja, tapi paling penting ya warna putih ataupun hitam ya. Jadi bawa gamis juga secukupnya ya. Kalau misalkan itu bisa bawa 6 atau 7 gamis ya, jadi sehari-hari itu bisa ganti-ganti juga. Dan kerudung juga menyesuaikan warna gamisnya. Dan saran saya, kalau gamis yang warna putih, cari bahan yang tidak terawang, jadi yang agak tebal, jadi tidak terlihat bagian atau pakaian dalam si wanitanya. Kemudian hand soap atau penutup tangan yang sampai menutupi telapak tangan atas ya, itu wajib juga dibawa. Minimalnya 3 ataupun 2 itu juga wajib dibawa. Kemudian kerudung itu kerudung yang simple, jangan yang kerudung yang menyusahkan kalian untuk memakainya. Jadi warnanya menyesuaikan baju gamis kalian ya, warna putih bawa warna putihnya 2, warna hitam ya bawa warna hitamnya 2, seperti itu. Kemudian mukena itu juga mukena yang simple, yang biasanya mukena traveler yang udah ada sajadahnya. Karena sajadahnya itu kita juga sangat penting ya untuk sholat, tiba-tiba sholat untuk di pelataran, di trotoar ataupun di jalan kita telat untuk waktu datangnya sholat, dan harus waktu itu juga kita sholat dimanapun. Jadi sajadah itu bisa taruh di tas kecil. Nah, sajadah travel kan kecil ya, bisa taruh di tas kecil ini. Kemudian yang selanjutnya adalah botol atau tumbler kosong. Karena kenapa saya sarankan botol atau tumbler kosong? Pada saat perjalanan dari Indonesia ke Madinah,
di bandara itu dilarang membawa cairan lebih dari 100 mili. Jadi totalnya itu cairan harus di bawah 100 mili. Kalau lebih dari 100 mili itu tidak boleh. Jadi mau tidak mau kita bawa tumbler kosong. Untuk apa? Untuk minta minum pada saat di atas pesawat kepada pramugari atau pramugaranya. Jadi kita minta air minum pada mereka, walaupun kita dikasih ya air mineral kecil gitu, tapi kita kan persediaan ya untuk air panas ya atau air minumnya itu sah-sah saja dan dikasih oleh maskapainya. Kemudian apalagi solasi coklat atau solasi putih. Untuk apa sih? Untuk kadang kita wrapping koper kita ya pada saat di sana, ataupun untuk menutup botol air zam-zam. Jadi gini, di hotel itu kita kan dapat air mineral yang tanggung ya, yang 220 atau 330 mili. Itu botolnya jangan dibuang. Contohnya seperti ini, tunggu saya ambil ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini botol air minum yang didapat di hotel. Ini botolnya nggak saya buang, tapi saya kumpulin. Untuk apa sih? Untuk mengambil air zam-zam yang ada di dalam Masjid Nabawi yang ada di sana. Jadi itu air zam-zam asli yang di dalam Masjid Nabawi ya, yang di dalam drum. Tapi kalau yang di dalam keran itu sebenarnya bukan. Yang aslinya itu ada di dalam drum putih di dalam Masjid Nabawi. Itu. Nah, ini botolnya saya kumpulin, saya masukin ke dalam tas ini. Nah, cukup kan? Nah, bisa cukup 3 atau 4 ini botol kosong kita isi air zam-zam. Untuk dibawa kemana? Untuk dibawa tawaf ataupun untuk dibawa langsung ke Indonesia. Jadi solasi coklatnya itu kita plester di sini biar tidak tumpah, dan untuk bisa plester koper bagasi ya. Jadi seperti itu. Kemudian bawa gunting juga. Gunting untuk apa sih? Untuk tahalul atau keperluan lainnya. Nah, itu gunting atau pisau itu disimpan di koper bagasi. Karena kalau di koper kabin itu pasti dilarang. Kemudian bawa lagi spidol atau pulpen. Kenapa saran saya spidol? Spidol kegunaannya banyak. Pertama, untuk nulis tas oleh-oleh. Jadi tas oleh-olehnya itu kan tidak ada tulisan. Tas oleh-oleh itu pertama di wrap atau di solasi coklat, kemudian kita tulis namanya, nama kita. Terus atau di botol seperti ini kita tulis air zam-zam. Jadi tidak tertukar dengan air lainnya. Nah, itu penting. Kemudian pulpen juga penting untuk kita menulis di sana, mencatat apapun yang penting-penting. Itu pulpen kita sediakan di dalam tas ini. Spidol permanen ya, jadi kita bisa untuk nulis di koper atau di tas oleh-oleh, tanda pengenal kita. Kemudian slayer. Nah, apa sih itu slayernya? Nah, ini slayer ini kita pasti dapat dari travel. Ini identitas kita, identitas dari travel kita. Jangan pernah lepas dari badan kita pada saat kita jalan, pada saat kita tawaf, pada saat kita sa'i. Kalau nggak mau ditaruh di leher, bisa taruh di tas penandanya agar kita tidak hilang. Dan juga ID card kita kalungkan atau taruh di tas. Jangan hilang, jangan tidak menggunakan ID card, karena itu identitas kita. Jadi pada saat kita hilang atau kesasar, kita bisa tanya laskar atau penjaga di sana, nanti kasih tahu identitas kita. Karena di ID card itu ada nama hotel, ada nama kita, ada nomor visa kita di situ. Kemudian buku paspor ataupun visa kita bawa, tapi tadi seperti saya bilang dititip ke agen travel kita, agar kalau kita pegang tidak asal sembarang taruh ya. Jadi kalau agen travel kan disatukan dalam tas semua jamaah, jadi aman. Kemudian buku kecil itu untuk catatan. Tadi yang seperti saya bilang, catat untuk nama oleh-oleh, apa segala macam, apa yang mau dibeli itu di buku kecil itu. Kemudian biskuit permen kita juga bawa, tadi taruh di kabin bagasi. Itu kita bisa bagi-bagi ke jamaah antar negara pada saat kita di Madinah ya. Pada saat setelah sholat kita berbagi permen, berbagi cemilan, biskuit apa. Dia sangat senang sekali biskuit-biskuit dari negara Indonesia ya, apalagi permen itu dia sangat berterima kasih sekali ya. Saling berbagi lah di sana. Kemudian bawa pelembab juga, jangan lupa pelembab muka atau pelembab bibir, karena cuaca sana dibilang ekstrim ya ekstrim. Jadi muka kita
kering, ketarik itu semua, jadi harus pakai pelembab di bibir ataupun pelembab wajah. Kemudian hand body juga kita bawa ya. Hand body untuk biar kita tidak kering juga kulit tangan kita, kulit kaki kita. Pria wanita itu wajib bawa. Kemudian minyak wangi dan parfum ya, kita wajib bawa, ataupun deodoran. Apalagi mohon maaf yang bau badan, merasa bau badan, bawa deodoran, parfum atau minyak wangi yang bisa taruh di tas ini. Kemudian yang penting lagi adalah plastik atau kantong kresek seukuran sendal. Karena kenapa? Nanti plastik atau kantong kresek itu penting untuk ditaruh di tas jinjing ini atau tas ransel kita, karena untuk menyimpan sendal tadi. Dan itu kita bisa beli di warung, itu satu pak ya, murah, isinya yang 30 piece atau isi 50 piece. Kita bawa aja, nanti kalau teman kita yang nggak ada punya kantong plastik, kita kasih, berbagi lagi. Kemudian perlengkapan mandi dari odol, pasta gigi, sabun cair, sampo cair, itu udah wajib kita bawa dalam satu pouch. Jadi kita tidak repot-repot nyari pasta giginya di mana, odolnya di mana. Jadi dalam satu pouch udah bawa ke kamar mandi, udah seperti itu. Kemudian tisu basah dan tisu kering. Kenapa itu penting? Pertama, untuk dalam pesawat. Itu untuk ke toilet, untuk lap tangan, cuci muka, tisu kering dan tisu basahnya itu penting. Jadi taruhnya di sini, bisa taruh di tas ransel atau tas kecil kita. Dan setelah makan di daerah sana juga cuci tangannya agak susah atau gimana, kita bisa pakai tisu basah dan tisu kering. Kemudian yang penting juga adalah kita harus bersabar, ikhlas. Apapun yang terjadi di sana kita bersabar, ikhlas, tahan emosi kita, tahan amarah kita. Jadi kita terima apapun kejadian di sana, apapun yang terjadi pada kita terima, ikhlas itu. Nah, kemudian setelah pakaian ihram, saran saya adalah sebelum pakaian ihram untuk wanita dan pria, lebih baik kalian memakai hand body dulu, parfum dulu, wangi-wangian dulu. Karena kenapa? Pakaian ihram itu tidak boleh terkena wangi-wangian, sangat diharamkan. Setelah kita niat atau kita setelah di berali, kita niatkan untuk kita umroh pakai ihram ini, jadi itu tidak boleh setelah niat kita langsung nyemprot wangi-wangian, itu sangat diharamkan. Jadi sebelum niat, sebelum pakai ihram, kita harus memakai wangi-wangian terlebih dahulu, seperti itu, biar kita wangi ya. Terus kemudian juga saran saya yang wanita juga seperti itu, sebelum niat pakai wangi-wangian, pakai pelembab, pakai hand body, pakai deodoran atau parfum. Nah, ransel atau tas lepang gunanya apa sih? Gunanya pada saat kita tawaf, jamaah membludak, jamaah rame, ini bisa sebagai penopang bagian dada wanita ataupun bagian punggung wanita. Karena apa? Kita di sana itu menyerahkan diri tanpa sehelai apapun. Yang pria bisa taruh di depan karena bisa menghalangi atau jadi benteng untuk bagian bawah kita ya, kemaluan kita. Jadi itu sangat penting sih sebenarnya. Tas ransel bisa, misalkan wanita bisa di belakang agar tidak tersentuh-sentuh bagian belakang kita, ataupun di bagian depan agar tidak tersentuh-sentuh bagian depan kita. Walaupun kita membentengi bagian depan kita dengan seperti ini, itu sah-sah saja. Tas ransel di belakang sah-sah saja. Nah, bagi yang suami istri, jangan lupa suaminya paling depan, membentengi istrinya di belakang. Jadi istrinya bisa pegangan tasnya ataupun pegangan kain ihramnya. Karena di sana benar-benar kita menyerahkan diri tanpa pakaian dalam bagian prianya. Jadi ya gimana ya, tabrak-tabrakan, nempel sana nempel sini. Jadi kita udah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah merendah kepada mereka dan kita niat untuk beribadah. Jadi saran saya, jaga kesehatan, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak sholat malam, sholat hajat sebelum kita pergi ibadah umroh.
Jadi banyak-banyak berdoa di Indonesia agar kita dilancarkan ibadahnya, agar diberkahkan ibadahnya, agar kita sehat selalu ibadah umrohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.